Warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Latar belakang media menjadi sistem komunikasi manusia kian penting dalam kehidupan komunikasi yang dilakukan oleh manusia, seperti komunikasi intrapribadi, antar pribadi, kelompok, antar budaya, dan komunikasi massa. Dalam peranan ini, komunikasi massa merupakan jaringan yang menghubungkan banyak yang penerima kepada sumber. Sementara teknologi media baru biasanya menyediakan berbagai macam hubungan interaktif. Pengaruh berita terhadap masyarakat. Berita adalah salah satu unsur yang sangat penting di tengah masyarakat. Melalui media massa, banyak hal yang dapat dilakukan, mulai dari menyampaikan informasi yang penting sampai dengan membentuk opini tertentu terhadap suatu realitas. Salah satu teori misalnya menyebutkan bahwa berita menjadi alat hegemoni pemerintah kepada masyarakat. Walaupun terdengar ekstrim dan agaknya tidak terjadi di semua tempat, namun berita tetap memberikan pengaruh yang penting bagi masyarakat. Mengetahui pengaruh media massa terhadap masyarakat penting untuk dilakukan karena dengan demikian masyarakat akan lebih waspada, tidak mudah percaya, dan senantiasa melakukan verifikasi terhadap berita-berita yang mereka terima dari media massa, baik swasta ataupun pemerintah. Secara singkat, media massa dapat diartikan sebagai alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada halayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, atau TV. Perkembangan teknologi juga membantu munculnya media massa jenis baru seperti misalnya situs berita, sosial media, blog yang fokus dalam menyampaikan berita, dan lain sebagainya. Berita dapat bersifat swasta, milik pemerintah, atau bersifat komunitas. Media massa swasta media tersebut dimiliki oleh pengusaha tertentu berupaya menciptakan keuntungan dari bisnis, menyampaikan berita yang mereka tekuni, walaupun tidak berarti semua etika lain dalam menyampaikan berita diabaikan hanya demi keuntungan sebesar-besarnya. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bahkan ketakutan jika ini adalah bukan virus itu sendiri, melainkan rasa cemas, rasa panik, ketakutan, dan berita-berita hoaks. Oleh karena itu, media mestinya tidak turut serta menimbulkan sindrom yang berlebihan di tengah geliat perang melawan COVID-19. Media konvensional harus mampu menetralisir keadaan agar masyarakat menghadapi situasi saat sekarang tanpa ada ketakutan. Penulis berharap agar media dapat bersikap independen, tidak bertikat buruk, menempuh cara yang profesional dalam memberi informasi, menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, tidak menyiarkan berita berdasarkan prasangka. Jika ada informasi yang keliru harus segera dilarat karena pada dasarnya pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional dan sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi pertama kami. Ya, materi kedua akan dilanjutkan oleh Fahri Husaini. Fahri Husaini, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk pengaruh berita terhadap masyarakat. Adapun beberapa bentuk pengaruh berita terhadap masyarakat. Pengaruh-pengaruh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita dapat membentuk keragaman di tengah masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat pemberitaan secara kontinu dapat menyebabkan seseorang mengalami perubahan dalam hal sistem nilai, pikiran, tindakan manusia, dan keseharian masyarakat.
Keragaman ini bukan hal yang buruk selama masyarakat memiliki kedewasaan untuk menghadapi perbedaan pemikiran dengan arif. Dan tentunya media massa juga harus menyampaikan nilai-nilai tersebut. Yang kedua itu, media berita mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bentuk menyediakan informasi-informasi penting untuk kehidupan keseharian masyarakat. Saat ini, media massa telah mencakup hampir ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan informasi juga semakin tinggi, sehingga membuat media massa dengan teknologi yang maju menjadi suatu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat modern. Yang ketiga, berita mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Media massa dapat menjadi salah satu alat untuk melakukan perubahan budaya di tengah masyarakat. Misalnya, budaya rasionalitas, perilaku buang air dengan toilet duduk yang berasal dari Eropa atau bentuk-bentuk kebudayaan lain yang mungkin sebelumnya tidak pernah ditemui atau tidak pernah terbesit sekalipun di tengah masyarakat tertentu. Pembentukan kebudayaan tentu dapat bernilai negatif ataupun positif, sehingga daripada menolak atau menghentikan media massa karena khawatir kebudayaan lama hilang, lebih baik menanamkan pada masyarakat akan arti penting budaya lokal yang penuh kearifan. Selanjutnya, keempat, berita dapat mempengaruhi keinginan atau kebutuhan yang muncul pada diri personal tertentu. Hal itu terjadi lantaran media massa dapat secara kontinu menampilkan produk atau hal-hal tertentu dengan upaya untuk membuat pembaca, pendengar, atau pemirsa yang menyaksikannya terpengaruh untuk ikut meyakini bahwa mereka membutuhkan hal tersebut untuk kehidupan mereka. Hal ini misalnya bisa terlihat dari pengguna iklan yang intens pada media. Selain itu, gambaran tentang keluarga ideal, masa muda yang ideal, dan lain sebagainya juga bisa datang dari artikel atau berita-berita tentang hal tersebut yang ditampilkan oleh media massa tertentu. Tentunya hal ini dapat bermakna positif dan juga negatif. Oleh karena itu, regulasi terhadap media juga harus disusun sebaik mungkin untuk mengantisipasi masalah pengaruh media massa yang buruk terhadap rakyat. Jadi mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanya, silahkan list pertanyaan Anda di WhatsApp saja. Iya.